Caritane duk nalika uni taun 1903 Kleres ari Kemis Wage 19 tanggalipun sasi Maret carita niki lahiring yoga priya ing erenge gunung Sedrembelang papanira kang dumunung ing desa Somari sinten jalma punika iya iku pahlawan sejati ingkang asma W.R. Supratman kanthi karangan lagune kebangsaan satu Indonesia Raya Winarni. Kabupaten Purworejo, kota kecil di Jawa Tengah yang berada paling selatan, berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1034 km persegi. Terdiri dari pegunungan, daratan, dan lautan. Letaknya di sisi timur, terdapat perbukitan menoreh yang menghubungkan 3 kabupaten, yaitu Purworejo, Magelang, dan Kulon Progo. Di salah satu wilayah perbukitan menoreh, tepatnya di Kecamatan Kalikesing, terdapat sebuah desa yang memiliki situs bersejarah, yaitu Desa Somongari. Desa Somongari adalah sebuah desa yang terletak di daerah terpencil, termasuk desa pedalaman dengan jarak sekitar 12 km dari pusat kota Purworejo. Desa ini terkenal karena sumber daya alam yang melimpah seperti buah manggis dan durian. Dahulu untuk ke daerah Somongari, masyarakat masih harus berjalan kaki melewati jalan setapak dan melintasi daerah berjurang. Sekarang akses ke Somongari sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Desa Somongari yang terpencil ini belakangan menjadi sorotan, karena ternyata menurut penyelidikan menjadi tempat kelahiran Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagaimana diketahui, menurut catatan-catatan riwayat hidup yang ditulis, W.R. Supratman dinyatakan dilahirkan di Mester Cornelis atau Jatinegara pada tahun 1903. Namun sesudah diadakan penelitian, ternyata tempat kelahiran yang sesungguhnya adalah di Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo. W.R. Supratman merupakan keturunan seorang priyayi dari daerah Godean, Yogyakarta. W.R. ini adalah keturunan dari bapak seorang kenil Belanda yang bernama Senen Jumeno Kartodikromo, dari seorang ibu yang bernama Senen. Nah, jadi bapaknya nama Senen Kartodikromo, ibunya Senen atau Siti Senen. Nah,
Senen Jumeno Kartodikromo merupakan seorang tentara Belanda yang berasal dari Godean yang memiliki latar belakang dari keluarga priyayi. Nah, mengapa Wage kok lahir Somari? Ini jadi Ibu Senen itu tinggalnya adalah di Jakarta, tapi ketika dia sedang hamil tua, dia tuh pulang ke Somari. Nah, pas di Somari dia melahirkan. Nah, pulangnya dengan keadaan apa? Ya mungkin mencari keluarga atau tilik keluarga. Nah, hingga kebetulan pada dia pulang, dia melahirkan di desa Somari. Nah, inilah awalnya diberi nama Wage karena hanya lahir pada hari Kamis. Keinginan Ibu Senen untuk memiliki anak laki-laki terbayar ketika ia hamil anak ketujuh yang kemudian menginginkan untuk melahirkan di tanah kelahirannya. Ketika menginjak sekitar 36 hari atau dalam bahasa Jawa disebut dengan selapan, Wage dibawa Ibu Senen ke Mester Cornelis untuk kembali kepada sang ayah, yaitu Senen Jumeno Kartodikromo. Wage Rudolf Supratman merupakan satu-satunya anak laki-laki Ibu Senen yang hidup sampai dewasa. WR ini merupakan anak yang ketujuh dari 9 bersaudara. Yang pertama itu adalah Ibu Rugiem Supratiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini Sarah namanya Slamet ya. Dia meninggal ketika masih kecil. Kemudian yang ketiga ada Rukina Supratiah. Yang keempat ada Rebo, ini juga dia meninggal masih kecil. Kemudian Ngadini Supratini. Yang keenam adalah Sarah. Yang ketujuh WR Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Dan yang keenam adalah Diem Supratiah. Nah, dari 9 saudara ini yang 3 meninggal masih kecil, yang 4 bisa sampai tua atau sampai berkeluarga. Namun untuk dia bisa tidak berkeluarga. Kelahiran sang komponis di Somongari sempat menjadi perbincangan. Tatkala keterangan kelahiran Wage yang dibuatkan oleh Senen Jumeno Kartodikromo menerangkan bahwa ia lahir di Mester Cornelis atau Jatinegara. Tempat lahirnya ini memang ada beberapa versi yang beredar di tengah masyarakat ya. Ada beberapa versi yang beredar di media cetak, sehingga pada waktu sebelum tahun 2006 ini menjadikan Wage ini lahir di Jatinegara. Tapi setelah ditetapkan di Pengadilan Negeri Purworejo nomor 04/PDTN 2006 bahwa Wage lahir di desa di Dusun Sembelang, Desa Somongari, Kabupaten Purworejo. Selain itu, tanggal lahir Wage juga menjadi perbincangan. Terdapat 4 pendapat berbeda yang menerangkan kelahiran sang komponis tersebut. Nah, kalau di media lain atau pendapat beberapa versi, ini ada 4 versi. Menurut Edi Sularso bahwa Wage lahir itu tanggal 3 Maret. Nah, ini 3 Maret itu 1903 ini adalah di hari Selasa Pon. Nah, tentunya kan tidak sesuai. Nah, kemudian menurut Departemen Sosial ini memberikan tanggal kelahiran tanggal 5 Maret 1923. Ini artinya hari Kamis Kliwon, kan juga tidak tepat. Nah, kemudian menurut Rugiem Supratiah, kakaknya yang pertama itu dia memberikan keterangan ketika tahun 50-an ketika masyarakat memberikan menjadi negara, sehingga ada urusan atau ada yang bekerja jika ditanya kapan Wage lahir, dia memberikan keterangan bahwa Wage lahir tanggal 19 Maret 1923. Nah, 19 Maret adalah Senin Wage, tapi ini tidak sesuai dengan kesaksian
yang diberikan oleh Tepok atau Martopawiro dan Kasum atau pemuda Kasum yang menyaksikan lahirnya Wage. Nah, sehingga versi yang keempat ini adalah versi ketika betul dari beberapa saksi bahwa Wage lahir di tanggal 19 Maret 1903, tepatnya tanggal 19 Maret 1903 hari Kamis pagi. Tak banyak orang yang tahu mengenai kelahiran Wage. Terdapat 3 orang saksi yang mengetahuinya. Yang dilahir pertama itu ada namanya Martowijaya Tepok. Nah, Martowijaya nama tua, nama mudanya namanya Tepok. Nah, itu yang kedua namanya Kasum, ya, Ahmad Rejo Kasum atau Ahmad Kasum, itu yang jadi saksinya. Kemudian Simbah Martopawiro. Nah, ini yang saksi menjadi saksi betul-betul melihat, mendengar Sunan lahir di desa Somongari. Salah satu kerabat yang ada di Somongari yang saat ini masih ada yaitu Bapak Suyono. Pak WR dengan saya ini ada masih kerabat saudara, ya. Jadi Simbah Singoprono ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Simbok Sembol, Simbah Seno, dan Simbok Senen. Simbok Senen menurunkan W.R. Supratman. Nah, Simbah Seno itu yang menurunkan Simbah Ranoparto. Ranoparto menurunkan Mikam dan menarikan saya, sehingga masih kerabat. Jadi yang sebagai kenapa Simbah Soprono adalah nenek buyutnya daripada saya. Kesaksian kelahiran sang komponis sebelum tahun 1975 sempat hilang. Tatkala informasi tersebut tidak tersebar kepada masyarakat luas, sehingga hanya warga Somongari lah yang mengetahuinya. Dengan kedatangan Pak Supanto ketika acara pembangunan jalan desa tembus desa Somongari menuju Kemanan Somongari, atau juga ketika pas Bapak Bupati meninjau terjadi bencana di Somongari, sehingga ada warga yang nyeletuk atau menyampaikan ke Bupati bahwa Wage lahir di Somongari. Nah, sehingga kalau masa Somongari sudah yakin, jadi tinggal tidak apa, karena yakin ya sudah, artinya tidak mengekspos kemana, karena setahunya Somongari bahwa Wage lahir di Somongari. Nah, untuk memberikan kesaksian, untuk membenarkan, mencari kebenaran informasi, ini Pak Supanto memutus ketua DPRD namanya Bapak Suparman. Nah, untuk membentuk tim peneliti khusus atau litsus, apakah benar Wage ini lahir di Somongari. Nah, di situ ada beberapa saksi, ada bab yang dimintain keterangan atau sebagai saksi. Di antaranya adalah Simbah Martowijaya Tepok, kemudian Ahmad Rejo Kasum, Sastro Suparjo selaku desa kepada Somongari, Carik Sastro Supardi selaku desa Somongari, kemudian Ranoparto, anaknya daripada Simbah Soprono. Nah, ini itu mereka disidangkan, diminta keterangan di Balai Desa Somongari di tahun 1978. Sebagai wujud apresiasi kepada desa Somongari, saat itu Bupati Supanto mendirikan situs Mbok Senen yang menerangkan bahwa Ibu Senen dilahirkan di Dukuh Trembelang, desa Somongari. Tak hanya itu, pada tahun 1983, Bupati Supanto juga mendirikan patung W.R. Supratman yang berada di perempatan Pantok Kota Purworejo sebagai kekuatan
bahwa Wage lahir di kota Purworejo, tepatnya di desa Somongari. Perjuangan untuk meluruskan sejarah tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Setelah perjuangan Bupati Supanto kemudian terhenti, lalu pada tahun 2006 kembali diluruskan oleh beberapa sejarawan yang peduli terhadap sejarah sang komponis. Belum ditetapkannya di tahun 1998 kan belum ditetapkan, itu baru disidangkan. Nah, itu artinya terhenti. Nah, tapi banyak pihak yang meyakini bahwa Wage Fuspan adalah di Somongari, sehingga banyak pihak orang luar Somongari yang begitu menelusuri, seperti Van Elsdijk, ini seorang jurnalis dari Purworejo yang kerap mengadakan wawancara dengan warga WR di luar sana, ya. Kemudian juga ada Pak Sukoso, sejarawan, ini yang dia juga ikut menyaksikan sidang di 2008. Kemudian ada namanya Pak Kak Wirarja, seorang pramuka Weda yang tinggal di Jakarta, tapi dia di Jawa Timur. Ini yang dia meyakini bahwa Wage lahir di Somongari, sehingga dia beberapa tokoh ini untuk agar sejarah WR ini lurus, ini mendesak kepada pemerintah Kabupaten Purworejo yang waktu itu kepala yang ketuai atau bupatinya adalah Bapak Belik Sumberwadi, sehingga Bapak Sumberwadi memberikan respon yang bagus dan memerintahkan kepada Sekda dan waktu itu kepada Mas Juki Simor dan kawan-kawan untuk menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Purworejo. Harapan saya ya paling tidak untuk sejarah ini benar-benar harus diluruskan, dan semua warga negara harapan saya bisa memberikan contoh, meneladani contoh yang diberikan oleh WR, karena WR ini adalah seorang tokoh pahlawan yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme secara luas. Sementara itu, bukti sejarah kelahiran Wage masih terawat dengan baik sampai saat ini. Rumah ini adalah rumah peninggalan daripada Bapak Singobrono. Kemungkinan rumah ini didirikan sekitar tahun 1800-an, karena rumah ini dulu tempat lahir Bapak Wage Rudolf Supratman lahir tahun 1903. Rumah ini sudah ada di lokasi sini, dan tanah ini dulu adalah milik Bapak Jayodollah. Bapak Jayodollah adalah saudara daripada Pak Singobrono. Dulu Pak Singobrono itu mendirikan rumah ini di tanahnya Pak Jayodollah. Di rumah inilah lahir seorang komponis yang mampu berjuang untuk kemerdekaan melalui karya-karyanya. Namun bentuk dan lokasinya itu tidak berubah. Memang dari dulu bentuknya seperti ini, cuman ada penggantian, ya terutama banyak penggantian, seperti dinding dulu memakai bambu, anyaman bambu atau gedek, dan atap itu sebelah depan sini, sebelah ya boleh dikata teras, ini dulu cuman pakai daun kelapa kering atau BTP. Nah, namun bentuknya seperti ini, dan seperti cukup pun dulu plasenta itu belum ada cukupnya, tetapi sudah ada tanaman puring di dalamnya itu, lalu diberi lingkar. Keseriusan pemerintah dalam merawat sejarah terbukti secara nyata. Tahun 2006, tanah ini kurang lebih 400 meter persegi, dan plus bangunan ini dibeli oleh Pemda Purworejo. Kalau saya untuk mengurusi rumah ini, yaitu mulai Januari tahun 2009. Dengan apa saya kok disuruh untuk mengurusi sini? Ya cuman karena dekat aja dengan lokasi sini. Lalu akhirnya saya untuk suruh mengawasi rumah ini, yaitu dari Dinas Kebudayaan itu
memerintah saya itu mulai Januari tahun 2009 sampai dengan sekarang untuk pengawasan dan melayani bila ada pengunjung. Kalau untuk pengunjung itu sebagian besar anak-anak sekolah dan ya kadang-kadang juga dari jurnalis ataupun dari tokoh-tokoh sejarah yang ingin meliput untuk kawasan sini dan sejarah di sini. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya itu kalau mendekati hari pahlawan dan tahun ajaran baru, anak-anak sekolah itu yang sering datang ke sini karena sini adalah wisata sejarah. Ruangan di dalam terbagi 3, ruang tamu, kamar atau sentrong, dan yang ketiga adalah dapur atau pawon. Kalau rumah ini, kalau memang dari dulu karena banyak pergantian-pergantian yang menghuni, rumah ini adalah kosong dan cuman ada seperti amben dan tungku dan bumbung. Itu sekedar replika karena apa? Amben adalah itu kamar dulu tempat lahir beliau Bapak Wage Rudolf Supratman, dan tungku adalah sebuah replika bahwa itu adalah dulu, memang dari dulu itu sebelah itu adalah ruang dapur, dan bumbung pun karena mayoritas keluarga Somongari atau penduduk Somongari itu banyak yang mengambil nira gula kelapa untuk menjadikan gula kelapa itu menjadi nira, pengambilan nira dari pohon kelapa itu. Akses menuju rumah ini memang cukup jauh, yaitu dari kota kurang lebih 12 km dan sampai gerbang itu kurang lebih 400 meter. Itu dengan menaiki anak tangga sejumlah 105, akhirnya dengan jalan kaki itu untuk menuju ke lokasi sini atau di Cagar Budaya ini. Mengenai respon untuk keluarga sekitar sini sangat-sangat mendukung. Karena apa? Ya karena harapan daripada warga sini, misalkan situs ini menjadi ramai, kemungkinan SDM warga sini semakin menambah. Selain menjadi bukti sejarah, Memorial House W.R. Supratman juga memiliki kebermanfaatan di sisi lain. W.R. Supratman dari kacamata Desa Wisata Somongari merupakan salah satu aset pariwisata, aset wisata sejarah dan wisata pendidikan. Tentu kita bersyukur dan berbangga W.R. Supratman lahir di Desa Wisata Somongari, dan tentu memaknai W.R. Supratman sebagai salah satu aset wisata ini, salah satunya adalah kita memaknainya membangun semangat dari spirit W.R. Supratman ini. Tentu salah satu kegiatannya adalah dengan setiap tahun ada kegiatan festival W.R. Supratman. Kemudian yang kedua, dampak positif dari W.R. Supratman ini artinya kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Somongari, tentu lewat kacamata pariwisata dengan berbagai macam event yang ada. Kemudian kita mengangkat potensi UMKM, kemudian keterlibatan masyarakatnya sendiri tentu untuk bisa sadar wisata dan bisa melakukan aksi Sabta Pesona. Salah satunya adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk bisa memberikan nuansa Memorial House W.R. Supratman ini tetap bersih, sejuk, indah. Kemudian mereka juga mempunyai rasa memiliki terhadap Memorial House W.R. Supratman. Konsep wisata yang ada harus melibatkan wisata berbasis masyarakat, CBT. Dengan CBT ini, potensi W.R. Supratman dengan Memorial House W.R. Supratman akan dijadikan satu formula
dengan banyak aktivitas yang ada di desa wisata. Di antaranya adalah aktiviti, kemudian atraksi kesenian yang ada, seni budaya, dan potensi UMKM. Dengan satu potensi yang ada dijadikan satu, diharapkannya dengan kita bisa membuat satu kemasan paket wisata yang menarik, yang harapannya kearifan lokal tetap terjaga, masyarakat bisa berdampak positif dengan adanya Memorial House Supratman ini.